Di beningnya hati ada keruhnya prasangka, di santunnya sapa ada celanya kata. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, mari hapus dosa yang lalu dengan saling memaafkan. Keluarga besar Bank Nagari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Dun sana minang satu yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Kita masih berada dalam suasana kebahagiaan. Bulan yang mulia, di mana bulan dijanjikan bagi kemenangan kepada setiap muslim. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas akhir daripada kemuliaan bulan ini. Tentu sama kita ketahui bersama adalah dilaksanakan dalam sebuah bentuk untuk merayakan kemenangan ini yang kita sebut dengan Idul Fitri. Dan sangat minang yang dirahmati oleh Allah. Barangkali kita sudah paham semua kondisi kita hari ini. Dalam suasana COVID-19 ini, tentu ada hal yang berbeda daripada hari raya Idul Fitri sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba melihat 3 hal saja sering terjadi dalam kehidupan kita yang saban hari kita lakukan. Bicara masalah Idul Fitri, ada 3 hal dalam kehidupan kita bermasyarakat dan beragama. Yang pertama, pra-pelaksanaan Aidil. Yang kedua, pelaksanaan Aidil. Dan yang ketiga, pasca Idul Fitri itu sendiri. Pra-pelaksanaan Idul Fitri, Allah sudah memberikan kepada kita perintah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebulan lamanya kita bersama-sama melaksanakan saum Ramadan, dan malamnya dilaksanakan dengan perintah salat, baik itu salat tarawih, salat witir, dan salat-salat lainnya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya kita lakukan dalam suasana wabah ini, dilakukan di rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, pas pelaksanaan Idul Fitri itu sendiri pada tanggal 1 Syawal yang akan datang, di mana kaum muslimin berbahagia. Kalau kita lihat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka merayakan kemenangan ini, dalam sebuah hadis beliau sampaikan dari Ummu Atiyah bahwa sesungguhnya seluruh kaum muslimin disuruh keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merayakan kemenangan ini. Memang kita sadar dan ketahui bersama, sunat memang hukumnya dalam melaksanakan Idul Fitri ini. Namun ada sesuatu yang istimewa dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dibandingkan dengan sholat-sholat sunat lainnya. Apa keistimewaannya hadirin? Minum satu yang dirahmati Allah adalah karena pada sholat Id ini ditambah dengan khutbah itu sendiri. Makanya beda dengan sholat yang lainnya dengan khutbah Jumat adalah bahwa apabila khutbah itu dilakukan sebelum sholat, tetapi ketika sholat Idul Fitri kita melaksanakan khutbah pasca Idul Salat. Ini yang dikatakan Ibnu Umar dalam sebuah hadisnya. An Abi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu sallu alaihi abadini qablu khutbah. Bahwa pelaksanaan salat Id ini, di mana dalam suasana ini adalah kita mengambil dari ulama kontemporer. Ulama-ulama yang terkenal hari ini, salah satu di antara ulama Somad, yang mengambil daripada kitab karya Imam Syafi'i yang disampaikan oleh muridnya Imam Al-Buzani, menjelaskan bahwa boleh kita melaksanakan sholat Id di rumah, artinya dengan anggota keluarga terkecil saja. 4 orang sudah sah kita melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing. Bisa jadi ayah sebagai imam sekaligus khatib, kemudian ditambah dengan makmumnya
istri anak mertua selainnya, atau barangkali anaknya yang sudah bisa untuk tampil sebagai imam. Dan ini yang barangkali tuntunan yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kemudian yang ketiga, tidak akan kita bahas bagaimana pelaksanaan salat itu yang jelas. Dengan sondasi ini kita semua sepakat di rumah. Dan yang ketiga, pasca Idul Fitri. Ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita. Kita harus sadar semuanya kaum muslimin dan sanak minang pun berada, bahwa pelaksanaan raya sebenarnya yang sama kita pahami di daerah kita masing-masing, ini pasca Idul Fitri itu sendiri. Kita bersama-sama untuk berkunjung ke rumah teman, untuk berkunjung ke rumah kerabat kita. Itu yang kita rasakan selama ini. Padahal dengan suasana seperti ini, tentu hal itu tidak mungkin kita lakukan dan sanak dimanapun kita berada. Nah, apa hal yang perlu kita ambil hikmah dari ini semua? Bahwa apapun kejadian, pelaksanaan yang kita lakukan hari ini, itu tentu Allah berikan hikmah semuanya kepada kita. Inna ma'al usri yusran. Muhammad sering menyampaikan, kita sering beragama dengan perasaan. Padahal sesungguhnya fikih sudah menjelaskan, solusi agama kita menjelaskan apapun kondisi, agama kita sudah memberikan solusi kepada kita semua. Mudah-mudahan hikmah Idul Fitri yang kita lakukan hari ini dengan melaksanakan secara sederhana. Tidak ada istilah pakaian baru, tidak ada istilah pakaian kue dan semacamnya, atau mungkin berjabat tangan kepada tempat yang lainnya. Itu semua mari kita lakukan dengan di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan suasana yang seperti ini akan memberikan hikmah yang luar biasa kepada generasi kita hari ini. Mudah-mudahan hikmah ini memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang logika, agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, agama yang menuturkan umatnya untuk selalu taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian dan sanak minang dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita akan menemui Idul Fitri itu dan kita merayakan kemenangan dalam suasana yang dipenuhi kedukaan ini. Mudah-mudahan semua ini badai cepat berlalu, kita semua kembali untuk menjalankan kehidupan yang sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.